Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi fisik pada pembahasan terkait dengan gempa bumi dan aktivitas tektonik. Nah, ini merupakan video yang kedua, di mana pada video sebelumnya rekan-rekan sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan definisi gempa bumi. Maka pada video ini kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu mekanisme dari gempa bumi. Nah, mekanisme dari gempa bumi, rekan-rekan semua, ini yang sudah teman-teman dapatkan ya di pekan lalu, ada di video yang lalu, bahwasanya ini merupakan gambaran dari mekanisme gempa bumi di mana dia memiliki epicenter, memiliki hypocenter, dan nanti dia memancarkan gelombang, di mana gelombang yang ada di dalam bumi itu kita sebut sebagai gelombang badan atau body wave, sedangkan yang memancar ke permukaan itu kita sebut sebagai surface wave atau gelombang permukaan. Nah, rekan-rekan semua, ini terkait dengan pembentukan gelombang, di mana gelombang P atau gelombang badan, body wave, itu kan terbagi ke dalam dua jenis ya, ada P wave dan ada S wave, di mana P wave ini bergerak secara longitudinal, sedangkan S wave ini bergerak secara transversal, di mana tentunya P wave ini memiliki gelombang yang sangat cepat sekali ya, menjalan sangat cepat sekali, dan S wave itu tidak lebih cepat daripada P wave begitu ya. Singkat cerita, P wave ini longitudinal atau kita sebut sebagai gelombang kompresional yang terjadi atau akan menjalar, akan diterima oleh receiver seismik itu paling cepat setelah gempa terjadi dengan gerakan dengan kecepatan 7 sampai 14 km per second. Sedangkan untuk S wave itu gelombang transversal, kecepatan itu 4 sampai 7 km per second gitu kan ya. Nah, tapi S wave ini karena dia memiliki amplitude yang cukup besar, maka biasanya ini punya daya rusak atau daya meruntuhkan bangunan yang lebih besar daripada P wave begitu kan. Sedangkan surface wave tentunya ini gelombang yang menjalar di permukaan bumi. Jadi sebenarnya karakteristiknya juga mirip-mirip ya. Tapi untuk yang low itu kan meliuk-liuk seperti ular tadi, sedangkan surface wave ini lebih cenderung undulasi ya, atas bawah gitu ya. Jadi ini hanyalah gelombang yang khusus untuk menjalar di permukaan. Teman-teman, ini saya fokuskan lagi. Jadi di bagian kanan ini kita kenal sebagai hypocenter tadi ya, di pusat inti dari gempanya, hypocenter ini. Lalu ada epicenter di vertikalnya, kita tarik secara vertikal, ini kita sebut sebagai epicenter. Dan tentunya ini adalah bidang dari sesarnya atau bidang dari rekahannya. Begitu. Oke, baik. Ini contoh-contohnya teman-temannya. Ini ada gelombang relate, ini gelombang relate dan gelombang low begitu. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menghitung suatu gempa yang terjadi atau skala Richter lah ya pada suatu stasiun seismik. Singkat cerita seperti ini teman-teman semua. Ini merupakan stasiun dari seismograf atau stasiun penangkap seismik, ada di bagian sini, di A dan di B begitu ya. Singkat cerita, ketika gempa terjadi pada di sini, ini hiposenternya, maka gelombang P merambat ke stasiun ini lewat dalam bumi ya. Ini ditunjukkan dengan warna merah. Lalu diikuti dengan gelombang S gitu. Lalu diikuti juga dengan gelombang permukaan di bagian atas. Nah, juga sama ketika kita melihat di stasiun seismik yang B juga sama, namun ini kan jaraknya lebih jauh ya teman-teman semua. Nah, jaraknya lebih jauh. Nah, perbedaan antara A dengan B tentunya akan merespon ke gambaran seismiknya. Nah, mungkin yang P itu lebih dekat, lebih di sini kan. Ini P, ini S, ini surface wave-nya. Sedangkan untuk yang stasiun B, karena memang lebih jauh posisinya, dia akan menghasilkan gambaran seperti ini. Nah, teman-teman semua, gambaran-gambaran ini yang kita sebut sebagai seismogram. Ya, teman-teman mungkin sering lihat ya, kalau ada berita gempa atau berita gunung api yang aktif pada suatu daerah, ditunjukkan adanya seismogram yang naik turun. Nah, itu seismogram teman-teman semua. Dan alatnya untuk mencatatnya itu kita sebut sebagai seismograf. Seismograf berarti dia menggambarkan seismogram gitu kan. Gampangnya seperti itulah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini kita sebut sebagai seismic waves ya. Ini tadi penguatan dari gelombang tadi. Dan ini adalah alat-alatnya tadi teman-teman semua. Jadi ini kita sebut sebagai seismograf dan seismogram.
Jadi seismograf itu adalah alat untuk menangkapnya, sedangkan seismogram itu adalah grafik penggambarannya. Tampilan grafik yang digambar yang apa namanya dari penggambaran seismograf gitu ya. Ini seismogram teman-teman semua. Ini seismograf gitu ya. Jangan sampai ketukar. Oke, baik. Nah, lalu Pak, bagaimana sih Pak cara menentukan epicenter gempa? Jadi kalau teman-teman kan tahu ya ketika ada gempa di salah satu daerah, tiba-tiba di Twitter beberapa detik kemudian gempa di titik sekian dengan apa namanya dengan besaran sekian skala Richter gitu ya terjadi gitu, tidak menimbulkan tsunami atau ada potensi tsunami begitu ya. Tentunya gempa-gempa yang terjadi di bumi itu akan langsung dicatat pada stasiun seismik terdekat begitu. Stasiun seismik terdekat yang nantinya teman-teman semua. Jadi dari setiap stasiun seismik tadi rekaman yang tadi ya, kita anggap tadi kan ada stasiun A dan stasiun B ya. Nah, ini nanti dijejerkan. Nah, nanti kita hitung berapa intervalnya dan nanti di mana nanti kita bisa ketahui secara singkat atau secara instan dengan menggunakan skala Richter begitu. Dan untuk eh, posisinya di mana, posisi epicenter di mana, teman-teman bisa lihat. Nih contohnya ya teman-teman ada suatu gempa di sini ya. Dia diterima pada stasiun seismik Z, stasiun seismik Y, dan stasiun seismik X begitu ya. Nanti kan kita dengan adanya kecepatan dari P wave tadi dan juga kita lihat dari seismogramnya seperti ini akan dapat kita ketahui jaraknya berapa kira-kira baik dari X, dari Y maupun dari Z. Singkat cerita nanti kita menemukan perpotongan di sini. Nah, teman-teman, apabila teman-teman tertarik bagaimana cara menghitung gempa dan sebagainya, ini nanti akan kita belajar spesifik di mata kuliah pilihan dengan nama mata kuliahnya neotektonik. Kebetulan saya yang mengampu ya, jadi silakan nanti kalau teman-teman tertarik lebih jauh terkait dengan gempa bisa mengambil mata kuliah itu. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita berbicara terkait dengan skala intensitas dan energi kekuatan gempa, nah, teman-teman ya. Jadi gini, gempa itu kita bisa klasterisasi atau kita klasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu yang kita sebut sebagai intensitas dan ada magnitude. Nah, teman-teman semua ya. Jadi bisa diwakilkan dengan dua hal ini. Begitu. Jadi kalau kita kenal intensitas gempa bumi, ini yang kita sebut sebagai Mercalli intensitas. Skala Mercalli. Di mana nilai intensitas 1 itu ada penjelasan di sini ya, teman-teman ya. Tidak terasa gitu kan. Intensitasnya 2 nilainya, lalu dia hanya berasa di beberapa orang saja begitu kan. Sampai intensitas ke-12 di mana nanti mungkin akan masukkan hancuran-hancuran yang sangat inilah sangat epic sekali gitu ya, sangat hancur sekali gitu. Ini intensitas dari 1 sampai 12 itu kita sebut sebagai intensitas gempa bumi ya. Jadi ini lebih ke arah jenis hancurannya yang terjadi atau efek yang akan diterima oleh manusia. Itu intensitas. Nah, ketika yang kedua adalah magnitude. Magnitude ini adalah jumlah energi yang dilepaskan ya, jumlah energi yang dilepaskan pada saat gempa itu terjadi teman-teman semua. Jadi ketika kita berbicara 10 dan 10 gempa 5 magnitude 6 magnitude itu adalah besarannya. Nah, kita di Aceh kemarin kan kalau nggak salah 9 ya. Magnitude 9 atau 7,9 ya. Nanti kita lihat ada tabelnya. Jadi sangat besar sekali begitu. Itu magnitudenya sekian. Nah, ini teman-teman ini kita bisa magnitude itu salah satunya ada yang kita sebut sebagai Richter. Richter itu pendekatan secara cepat ya untuk mengetahui magnitude. Jadi teman-teman kan pernah mendengar ada gempa dengan 4 skala Richter. Nah, itu adalah Richter. Nah, singkat cerita, kita bisa kaitkan dengan intensitas ya dari skala Richter tadi. Dimana ketika kita berbicara intensitas Richter yang 4 gitu kan, dia mungkin akan equal atau akan sejajar dengan gempa yang intensitasnya 4 sampai 5 Mercalli begitu ya. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat di tabelnya. Dan juga yang menarik adalah teman-teman semua, semakin besar gempa tersebut, maka akan semakin kecil sekali kemungkinan terjadinya. Begitu ya. Gempa-gempa besar itu tidak akan pernah terjadi sering gitu kan. Sebaliknya, semakin kecil nilai magnitudenya akan semakin besar gempa yang terjadi.
Singkat cerita teman-teman semua, manusia ini diberikan anugerah ya dari Allah. Bahwasanya manusia ini hanya bisa merasakan gempa di atas 2 lah, di atas 2 magnitudo atau di atas eh, apa ya? Bisa di atas 2,5 lah, ya. Di atas 2,5 sampai 3 magnitudo baru kita bisa merasakan. Bayangkan teman-teman semua kalau kita bisa merasakan gempa yang 1 magnitudo yang mungkin terjadi 600.000 kali dalam setahun gitu kan, misalkan ya. Atau dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, itu kita dikit-dikit dikit-dikit goyang gitu. Gimana kita bisa fokus begitu kan? Jadi manusia ini punya kadar, punya batasannya juga di situ. Oke. Nah, tadi singkat cerita bagaimana cara menentukan apa namanya bentukan energi gempa buminya. Ini nanti silakan teman-teman dicari tahu saja di Skala Richter. Ini sebenarnya di buku referensi di Talbot and Lutgens juga sudah dijelaskan ya. Jadi saya akan jelaskan singkat saja teman-teman semua. Jadi yang ingin saya katakan di sini kita mengenal ada 2 magnitude ya teman-teman. Yang kita kenal adalah Richter dan ada juga momen magnitude. Jadi gempa sebenarnya untuk mengetahui besaran gempa sebenarnya biasanya kita gunakan seismic moment magnitude. Tetapi ini bukan hal yang cepat untuk diketahui karena dia harus mengukur kekuatan batuannya, ya, kekuatan batuannya berapa, lalu area sesarnya berapa sih, area gempanya berapa sih, area yang bergeraknya berapa sih, dan berapa meter jarak pergerakannya. Nah, ini tentunya di sini perlu menggunakan beberapa data ya untuk mengetahui hal ini. Dan tentu tidak akan bisa secara singkat. Nah, tentunya kita ini ingin selalu yang instan ya, teman-teman semua. Jadi, pemilu pun sekarang ada quick count-nya begitu kan. Sama juga kalau gempa pun ada quick count-nya. Bagaimana cara menghitung gempa yang secara singkat tetapi tidak perlu terlalu akurat lah gitu. Yang penting agak-agak mirip lah. Nah, ini kita gunakan Richter Magnitude Scale. Di mana nanti kita melihat persamaannya dengan gelombang seismik yang ada. Nah, baik, ini adalah persamaan teman-teman semua dari energi gempa bumi dan momen-momen yang terjadi di bumi ya secara umum. Nah, teman-teman semua tadi kita sudah mengenal apa yang kita sebut sebagai magnitude, di mana ketika kita berbicara momen magnitude, taruhlah di sini ya, taruhlah gempa atau inilah petir itu sekitar 3, sekian lah getarannya. Energi yang dilepaskan itu sama dengan gempa dengan kekuatan 3, sekian magnitude gitu ya. Nah, ketika bom Hiroshima dan Nagasaki di sini memiliki magnitude 6 sekian gitu kan. Ya, mungkin lebih tinggi sedikit dari gempa-gempa yang kita rasakan ketika ini ya, sesar semangkau bergerak begitu ya. Jadi kan biasanya 5 sampai 6. Nah, ketika kita berbicara ini, letusan Gunung Krakatau itu sama dengan ini ya, sekitar 8 lebih lah ya, hampir 9 begitu. Nah, ini kita katakan Sumatera, Indonesia nih di Aceh kemarin yang tsunami itu ini 9,1 ya benar ya. 9,1 magnitudenya sangat besar sekali begitu. Nah, tentunya ini bisa kita katakan seperti ini hubungan-hubungannya teman-teman. Ini balik lagi yang ingin saya sampaikan adalah semakin besar magnitudenya akan semakin kecil kemungkinannya terjadi gitu ya. Ini adalah nilai-nilai gempa bumi yang terjadi setiap tahun begitu. Oke, baik. Nah, silakan apabila ada pertanyaan, teman-teman silakan catat dan nanti ditanyakan di kelas begitu ya. Oke, saya cukupkan untuk video pembayaran kedua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.